Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Oma dan Opa, Ibu Bapa, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Semua sehat? Terima kasih banyak. Hari Minggu kemarin kita merayakan hari raya apa, Bapak Ibu? Hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan minggu ini kita memasuki kembali minggu biasa yang ke-11. Kalau kita membaca dan merenungkan ketiga bacaan suci hari ini, kita akan tahu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita manusia dikenal sebagai makhluk pemberontak, sering melanggar perjanjian. Adam dan Hawa melanggar janji mereka dengan Allah untuk tidak makan buah yang ada di tengah pohon. Kemudian dalam perjalanan waktu Allah memperbarui janji itu dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Allah adalah Allah Israel dan Israel menjadi umat kesayangannya. Tetapi dalam perjalanan waktu seringkali Israel melanggar
janji itu. Maka lewat Musa dalam bacaan pertama tadi, Tuhan Allah kembali mengingatkan kepada kita, setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan berpegang teguh pada perjanjian dengan Allah menjadi harta kekayaan Allah. Maka tobat, Ekaristi yang kita rayakan, doa-doa pribadi yang kita lantungkan kepada Tuhan, itu adalah perjuangan dari masing-masing kita untuk menjadikan diri kita menjadi harta kekayaan Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu, dalam seluruh persiaran hidup kita, seringkali kita juga melanggar janji baptis kita, melanggar janji pernikahan kita, melanggar janji imamat dan hidup membiara kita dan lain sebagainya. Maka seringkali dalam perjalanan hidup kita banyak pelanggaran yang kita lakukan. Maka Paulus mengingatkan kepada kita, begitu banyak pelanggaran yang kita lakukan, maka Yesus yang tidak bersalah dan tidak berdosa mengorbankan diri di kayu salib agar kita didamaikan dengan Allah. Maka dalam Injil tadi Yesus mengingatkan kepada kita, memberikan tugas kepada para rasul untuk mewartakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan berarti kita berjuang untuk menyingkirkan segala halangan yang menghalangi kita untuk senantiasa mengabaikan firman Tuhan dan perjanjian kita dengan Allah. Kita memperbaiki diri menjadi lebih baik seturut dengan firman Tuhan. Disitulah kita berjuang untuk mencapai dan memiliki kerajaan surga. Maka mari kita berjuang. Semoga sepanjang hari ini dan sepanjang pekan ini kita mampu untuk mendengarkan firman Tuhan, mengamalkannya, dan memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang semakin baik dan rendah hati. Semoga.